Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki di perempuan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dakum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amalihim. Suami kepala keluarga. Allah melebihkan laki-laki di perempuan. Suami punya kewajiban memberikan nafkah kepada istrinya. Survei membuktikan, Peti bilang, istrinya kerja di kantor dari pagi sampai sore, penghasilannya lebih banyak dari suami. Suami cuman ngojek setengah hari, lelah, dia pulang ke rumah. Nah, bagaimana kita menyikapi ini? Bukan baru sekarang, Peti, dari zaman dahulu kala. Anda lihat Al-Baqarah 158, inna sopa wal marba. Siti Hajar perempuan, suaminya tidak ada, air susu kering, perbekalan minum habis, ngatinya diam, lari ke sopa nyari air gagal, bangkit, lari ke marba gagal, 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Anda lihat surat Ad-Duha ayat 8, wa wajadaka ila fa'agla. Bukankah aku mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Kita lihat sejarah kehidupan Rasul. Usia 9 tahun kakeknya meninggal, ikut dengan pamannya Abu Thalib. Saking sulitnya kehidupan Abu Thalib, sejarah mengabarkan kepada kita, beliau menggembalakan kambing tetangga paman Abu Thalib. Kalau dia lapar, nggak punya perbekalan makanan, ngambil kerikil panas, diikatkan di perutnya. Usia 12 tahun diajak paman Abu Thalib berdagang, bosnya adalah Siti Hadijah. Ad-Duha ayat 8 yang saya bacakan tadi, Allah menyampaikan, bukankah aku mendapatimu engkau kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Jadi bukan baru sekarang, tapi istri yang penghasilannya lebih banyak daripada suami, istri yang punya barang dagangan, suami hanya pegawai istrinya. Jadilah kita seperti Khadijah, rangkul suami Anda, puji suami Anda, hargai suami Anda. Buktinya ketika pulang dari Gua Hiro, mendapatkan wahyu yang pertama, Rasul ketakutan, lari dia ke rumah. Istri yang hebat, yang pengusaha, yang lebih kaya, yang duitnya lebih banyak, yang sangat sukses, dia mengatakan, tenang suamiku, engkau dalam pelukanku. Tenang suamiku, engkau aku selimuti. Tenang suamiku, engkau dalam perlindunganku. Tenang suamiku, karena engkau menjaga silaturahim. Nah, kalau istri yang merasa lebih banyak penghasilan, lebih hebat kelakuannya ngikut Siti Hadijah, suami tidak akan sakit hati. Saya bekerja dari pagi sampai sore, izin dari suami saya. Penghasilan lebih besar diantaranya doa suami saya. Tapi suami tahu diri, udah mah kagak ngasih nafkah, udah mah tidak mencukupi, marah KDRT. Masya Allah, setara psikologi memang, karena dia fitrahnya kepala keluarga, fitrah suami itu memimpin, fitrah suami memberikan nafkah, ternyata kalah dengan istrinya, dilarikan dengan ngomel, dengan marah-marah, dengan KDRT. Artinya dia pengen diakui oleh istrinya, makanya walaupun dia hasilnya sekian, tetap dihargai oleh istrinya. Insya Allah KDRT-nya hilang, mulut yang galaknya hilang, marah-marahnya berkurang. Iya, KDRT juga bukan berarti kekerasan fisik saja, iya, verbal mulut juga mah ya. Betul. Oke, seperti itu. Tapi kan suami juga ridho ya, istri bekerja juga gitu ya. Mau nyapa apa suaminya, mau disapa enggak? Gak usah. Hah? Gak usah, ya udah. Terima Kalau kasih nonton ya, mudah-mudahan Bapak. suami juga bisa menandiri, Ya. lebih sopan lagi ke suami ya. Saling menghargai. Ya siap. Iya siap.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Feti. Oke. Masih ada Ini waktu? dia baju peti yang paling baru. Cie. Cinderella. Model Oke. payung. Masih ada waktu Mama? Sok. Oke, sok. Angga. Siapa lagi yang mau nanya? Yang di sini deh. Ayo, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mama, No. perkenalkan nama saya Bu Yuti. Dari Siapa namanya? Bu Yuti. Bu Yuti. Buyuti. Jadi buyut. Kirain Beauty. Bu Yuti. Bu Yuti. Dari Majelis Al-Iman Kelapa II. Mangga Ibu Yuti. Tanya Mama yuk. Ayo. Salah satu keluarga itu ada yang nggak melakukan sholat mah. Tapi dia itu selalu ngomongin agama terus setiap hari. Ngomong apapun itu tentang agama, apapun itu tentang agama. Tapi gak sholat. Tapi nggak melakukan sholat mah. Kayaknya itu selalu membanggakan diri lah. Misalkan dia dapat duit segini, terus sama istrinya ntar ngomong kayak gini-gini gitu. Terus nggak nyuruh sholat istri, nggak nyuruh sholat anak. Ya tapi dia tetap agama aja yang diomongin, tapi nggak melaksanakan sama sekali. Misalnya dia ngomongin tentang agama, tentang apa? Misalkan ya ceritanya tuh, aku bisa loh kayak gini gitu. Ini ada kok ininya, ini ada gini, tapi nggak jelas ayat mana, Al-Quran apa yang dibacain juga nggak ada satu ayat pun yang keluar. Atau pokoknya dari hadis apapun yang keluar tuh nggak ada. Jadi selalu tapi agama aja yang diomongin. Nah dianya pun nggak melakukan. Nah istrinya itu selalu curhat ke saya kan mbaknya gitu kan. Ini gimana yuk, masa kayak gini terus gitu. Terus ya aku bilang ya sabar itu ujian kamu gitu kan. Pokoknya selalu diomongin lah, kalaupun misalkan sedekah juga dia selalu ngomong ini itu dari saya kok, dari saya gitu. Pertanyaan Anda. Pertanyaannya itu gimana mah cara saya menasihati adik saya, suruh sabar atau suruh gimana mah? Oke. Ibu Yuti. Manusia ada 5 jenis. Lihat di kita jenis yang mana. 1. Ini orang hebat, pinter, ilmunya banyak, tapi tidak mau mengajarkan kepada orang. Rasul bersabda, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun khomisan. Jadilah kamu orang yang mengajar, jadilah kamu orang yang belajar, jadilah kamu orang yang mendengarkan, yang mencintai. Jangan jadi orang kelima, ngajar kagak, belajar kagak, dengerin kagak, diskusi mencintai kagak. Itu yang Allah tidak suka. Titik. 2. Ada manusia yang pinter, yang hebat, dia menyampaikan ilmunya kepada orang. Ini benar. Titik. 3. Ada manusia yang sebetulnya dia tidak tahu ilmunya, tapi dia belajar. Ini benar, karena orang yang tidak tahu wajib bertanya kepada ahlinya, jadi tahu. Titik. 4. Ada orang yang bodoh, tidak tahu apa-apa, tapi dia tidak mau belajar. Orang Sunda mengatakan, lamun jelema bodoh ulah katoto loyoh, bodoh mah kudu alewoh. Kalau Anda tidak tahu apa-apa, jangan diem aja. Udah bodoh nggak pernah nanya. Bodoh itu bertanya kepada ahlinya, jadi tahu. Titik. Rasanya ipar Anda ini kelompok yang nomor 5. Dia bodoh, tidak ngerti apa-apa, tapi sotoy. Kalau menerangkan sesuatu, saya paling hebat, saya paling hebat. Namanya tong kosong, bunyinya nyaring. Jadi salah. Ini kelompok yang kelima. Wajib disadarkan bahwa kelakuan dia salah. Dan kelompok yang kelima saat ini banyaknya luar biasa.